Di belakang saya ini sudah ada satu buah kulkas 2 pintu ya. Dengan kendala kulkas ini bagian atas normal, sedangkan di bagian bawah tidak ada dingin sama sekali. Oke Sobat Teknik, seperti yang telah kita sebutkan tadi di awal, bahwa kendala dari kulkas 2 pintu ini adalah tidak dingin ke bagian bawah ya. Nah, seharusnya di bagian bawah ini terasa hembusan angin dan juga dingin, namun ini tidak ada sama sekali. Sedangkan bagian atas adalah normal, dingin dan beku. Namun ketika saya nyalakan kulkas ini, pada kipasnya ini tidak ikut berputar, tidak ada dengung ataupun bergetar sama sekali. Kemungkinan kipas ini macet, dan selanjutnya akan kita bongkar saja kipas ini agar kalian mengetahui apa kerusakan yang sebenarnya dari kulkas ini. Nah, setelah kedua baut kita lepas, maka cara membukanya adalah mudah sekali. Seperti ini kita melakukannya. Silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik agar kalian mengerti dan paham cara memperbaiki kulkas tidak dingin. Nah, walaupun sebenarnya penyebab kulkas tidak dingin adalah selalu berbeda-beda. Jadi tutor ini bisa kalian jadikan inspirasi ataupun referensi ya. Nah, untuk beberapa penyebab kulkas tidak dingin diantaranya adalah satu, dari kipas seperti yang sedang saya tangani saat ini. Kedua adalah dari depros atau metal depros, yaitu saklar pengukur suhu. Kemudian yang ketiga adalah dari heater yang biasanya terputus. Kemudian yang keempat adalah dari timer yang sudah macet atau terputus bagian spoolnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas pada yang pertama kita sebutkan, yaitu kerusakan dari sebuah kipas seperti ini yang macet tidak berfungsi. Jadi bisa saja menyebabkan kulkas tidak dingin. Nah, seharusnya ketika kita putar kipas dengan tangan seperti ini, asnya harusnya ikut berputar. Namun ini terasa lengket dan macet. Nah, kemungkinan itulah penyebab kulkas tidak dingin. Dan jadi jika dibiarkan terus-menerus dalam kondisi kulkas on, maka kemungkinan spool di sini bisa macet. Oke, selanjutnya akan kita ukur dan kita periksa. Mudah-mudahan spoolnya ini tidak putus ya. Semoga saja dapat diperbaiki kembali. Nah, sekarang motor kipas sudah berada di atas meja ya. Untuk kita lakukan pengukuran pada kedua ujung kabelnya menggunakan sebuah apometer. Karena kita tahu tadi bahwa saat di-on-kan motor kipas tidak berputar sama sekali. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran pada kedua ujung kabelnya. Kita lihat bersama pada sebuah apometer jarum masih dapat bergerak. Ini artinya spool pada kipas belum putus dan tentu saja kipas masih dapat kita pergunakan. Nah, jika kedua ujung kabel kita ukur atau kita konekkan dengan as pada kipas ini, tentu saja tidak akan ada atau tidak terlihat koneksi karena spoolnya sudah dicor tersendiri. Jadi seperti ini adalah aman. Oke, kita lihat satu lagi. Kita tempelkan di as. Tentu saja ini adalah masih baik ya. Oke, selanjutnya tinggal kita melepas kedua skrup di motor ini menggunakan sebuah obeng. Namun ternyata obengnya juga terlalu panjang ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting fungsinya. Oke. Nah, sekarang kita periksa apakah rotator betul-betul berkarat seperti yang kita duga. Karena menurut informasi dari yang punya, kulkas ini tidak digunakan kurang lebih selama 6 bulan. Wih, 6 bulan lama banget. Bisa saja atau kemungkinan ya macet seperti ini sudah jelas ya. Kita lepas sekarang kedua skrupnya. Oke, apa yang terjadi? Oke, pelan-pelan. Nah, ternyata kita lihat bersama sudah berkarat seperti ini. Oke. Jadi tidak kaget ya karena kulkas sudah lama tidak dipergunakan.
Oke, kita coba goyang-goyang juga seperti ini, cukup lengket ya dan macet. Nah, tapi dapat kita lepas. Namun ternyata karetnya juga seperti ini, jadi sangat tebal ya, pantesan macet sehingga kipas tidak bisa berputar ya. Kalau berputar, ya tentu saja saya tidak jadi untuk mereparasi kipas ini ya. Tapi itulah rezeki namanya juga ya. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, penyebab spool ini mati atau beberapa di antaranya spool seperti ini mati karena akibat posing aus dinyalakan terus-menerus ya. Oke, sekarang kita pengen tahu seperti apa. Wow, ternyata sudah berkarat ya seperti ini sampai menjadi kotoran yang menumpuk ya. Kita bersihkan saja menggunakan lap. Nah, memang seperti ini ya, masih kelihatan bekas karat. Ini terutama di bagian bawah. Sedangkan bagian ini masih berwarna kuning, bekas bagian atas. Sedangkan bagian bawah ini bekas genangan air yang sudah lama kipas ini tidak digunakan. Jadi tetap kelihatan atau tidak dapat dibersihkan ya. Nah, kita usahakan kasih gemuk saja untuk di bagian asnya ya, agar putarannya lancar kembali ya. Asnya di sini semuanya depan belakang dikasih gemuk tapi jangan terlalu banyak. Nah, juga bagian bosingnya kita tambahkan sedikit saja ya. Nah, seperti saya lakukan ini sedikit saja. Namun untuk bosing yang sudah aus biasanya dia tidak dapat dipergunakan kembali. Kebanyakan kasus kerusakan dari motor kipas yang macet adalah dari bosing yang sudah aus. Manakah yang disebut bosing? Nah, kedua benda hitam inilah yang disebut bosing ya. Oke, setelah bosing saya bersihkan menggunakan kuas, video akan saya potong agar durasi tidak terlalu panjang. Oke. Nah, setelah selesai dirakit, asnya kita putar. Sekarang terasa enteng ya. Kita putar-putar, terasa enteng sekali. Sudah enak, tinggal kita kasih solasi ya, agar kelihatan sewaktu diputar dengan tangan. Oke, kita sudah kasih solasi diputar kelihatan. Nah, seperti ini enteng seharusnya ya. Nah, jika memang aus, tentu saja tidak dapat kita gunakan dan kita ganti dengan motor yang baru. Nah, yang saya zoom ini adalah kertas detail dari pemilik video di channel ini karena alasannya video banyak yang ngambil ataupun banyak yang nyomot tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Oke, selanjutnya tinggal kita memasang kembali motor kipas ini pada posisinya semula. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan juga tekan lonceng agar mendapat notifikasi jika saya membuat video-video terbaru lainnya. Oke, pemasangan motor kipas sudah hampir selesai ya, mudah sekali. Nah, sebenarnya saya itu ingin membuat tutorial sedetail mungkin dan terperinci, namun masalahnya itulah terbentur pada durasi ya.
tapi yang penting kalian paham dan dimengerti saja. Oke, ini sudah berputar. Oke, yang lain kita kesampingkan dulu ya. Nah, masalah kipas yang barusan saya pasang ini sudah terasa enteng ya, diputar tangan seperti ini enteng, oke, terlihat. Nah, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita bahas pada bagian evaporator. Jadi kerjanya. Oke, mic sudah saya betulkan dan suara sudah cukup jernih. Nah, di evaporator ini terjadi proses pengembunan karena sirkulasi dari freon yang terus-menerus berjalan selama kurang lebih 7 jam 15 menit. Yang lama-kelamaan muncullah salju yang ditiup dengan kipas, maka terjadilah proses pendinginan itu. Nah, dari proses tersebut dengan hasil udara yang telah dingin, selanjutnya dialirkan melalui lorong atau sekat yang tersedia untuk dialirkan ke seluruh bagian dalam kulkas. Nah, karena itulah jika kipas ini mati ataupun macet ya, sementara di sini pada EVAP terjadi proses pengembunan yang memunculkan salju selama kurang lebih 7 jam 15 menit, maka terjadilah es batu yang akhirnya menyumbat ke bagian lorong yang seharusnya mengalirkan udara dingin melalui lorong yang tersedia ini ke bagian bawah. Nah, di dalam kulkas pintu bawah terdapat celah-celah udara dingin ya seperti ini, tempat mengalirkan udara dingin dari atas hasil evaporasi. Jadi tumpukan es di evap ini terjadi karena kipas ini mati ataupun macet, sehingga walaupun depros bekerja tidak mampu untuk mencairkan bunga es di evap ini. Yang akhirnya lorong di dalam ini tidak mampu atau tidak bisa untuk mengalirkan udara dingin ke bagian bawah karena evap ini sudah membeku tertutup oleh es batu. Dikarenakan kipas inilah penyebabnya yang membuat es batu semakin numpuk di evap ini. Oke, itulah informasi untuk kulkas 2 pintu yang tidak dingin. Semoga ini dapat bermanfaat dan referensi untuk kita semua. Ya, inilah evap tidak dingin. Untuk selanjutnya kita akan lakukan penutupan karena informasi dan semua keterangan sudah lengkap saya rasa. Kita lanjut saja ya. Ini saya akan rapihkan dulu. Nah, sekarang kita santai sedikit. Karena evap ini sudah saya tutup, tinggal kita memasang 2 skrup ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal coba tancapkan steker pada sumber listrik. Oke, akan kita tancapkan. Sebentar lagi, siap. Nah, ternyata hasilnya sudah kelihatan dan lampunya menyala, juga kipas ini sudah terasa menghembuskan udara dingin walaupun baru beberapa saat saja. Oke, itulah informasi untuk kulkas 2 pintu yang tidak dingin. Wassalam Dewi Teknik Pangandaran.